anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proposal. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai proposal. Coba, apakah kalian tahu apa itu proposal? Ya, betul. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus ditulis secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan memahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan ke tujuan proposal. Tentu saja proposal memiliki tujuan, di antaranya yang pertama untuk mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait dengan kegiatan tersebut. Keempat, apabila terkait dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Kelima, untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai fungsi proposal. Nah, fungsi proposal itu sendiri yang pertama dapat digunakan untuk mengajukan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis proposal. Proposal itu terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya ada proposal penelitian. Nah, proposal ini biasanya digunakan di bidang akademis sebagai persyaratan untuk melakukan penelitian. Contohnya, yakni proposal penelitian skripsi. Nah, kemudian yang kedua adalah proposal bisnis. Proposal ini dirancang untuk urusan bisnis, baik secara perseorangan atau kelompok. Misalnya, proposal kerjasama antar perusahaan atau pendirian usaha. Berikutnya, yang ketiga, proposal kegiatan. Jenis proposal ini dibuat untuk mengajukan rencana kegiatan sekaligus permohonan dana dari suatu pihak. Nantinya penyelenggara kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat untuk donatur seperti halaman untuk iklan. Salah satu contoh proposal kegiatan adalah
proposal pengajuan rencana kegiatan. Yang keempat, itu ada proposal proyek. Proposal proyek biasanya merupakan proposal yang memuat rangkaian rencana kegiatan. Kendati demikian, proposal ini dipergunakan di dunia bisnis. Misalnya, proposal proyek pembangunan. Kemudian kita akan bentuk proposal. Bentuk proposal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Proposal formal ini biasanya dilengkapi dengan 3 bagian, yakni bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian data pelengkap. Nah, sekarang bagian pendahuluannya. Dalam proposal formal ada sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan lembar pengesahan. Untuk isi proposal formal ada latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, dan biaya. Kemudian ada data pelengkap. Isinya ada tabel, daftar pustaka, dan lampiran. Yang kedua ada proposal semi formal. Proposal ini dibuat dengan bahasa baku, namun tidak selengkap proposal formal. Proposal ini mengandung informasi tentang permohonan, masalah, saran, beserta pemecahannya. Ketiga, ada proposal non formal. Proposal ini disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Di dalamnya terdapat informasi mengenai saran, masalah, dan pemecahannya. Berikutnya ada sistematika proposal kegiatan. Yang pertama ada halaman judul. Yang kedua latar belakang kegiatan. Ketiga tujuan kegiatan. Keempat nama dan tema kegiatan. Kelima bentuk kegiatan. Keenam, peserta dan penonton. Ketujuh, penyelenggara. 8, jadwal dan lokasi kegiatan. 9, susunan acara. 10, susunan panitia. 11, rencana anggaran. 12, penutup. Dan yang terakhir, ajuan kerjasama. Yang pertama, halaman judul. Halaman ini berisi nama atau kegiatan. Yang kedua, ada lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan. Lalu yang ketiga, penyelenggara yang berinisiatif merencanakan kegiatan. Berikutnya ada latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan berisi alasan mengapa kegiatan tersebut direncanakan. Latar belakang biasanya berisi 3 bagian, yaitu pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup yang pola kalimatnya dari kalimat atau maksud umum ke khusus. Latar belakang dalam proposal ini setidaknya menyiratkan misi dan visi, tujuan berikut manfaat positif yang terkandung di dalamnya. Selain itu, latar belakang biasanya juga berisi
gambaran mengenai hal-hal apa saja atau alasan-alasan utama perlunya program yang ditawarkan. Lalu ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan berisi alasan untuk apa kegiatan tersebut direncanakan. Tujuan dapat terdiri dari minimal satu tujuan atau lebih yang berurutan dari yang paling penting hingga kurang penting. Tujuan acara atau kegiatan yang diusulkan adalah target nyata yang benar-benar dapat dicapai. Berikutnya, nama dan tema kegiatan. Nama dan tema kegiatan berisi nama dan tema yang diangkat dalam kegiatan. Contohnya, nama kegiatan Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kelurahan Sukomakmur 2007. Tema kegiatan Lingkungan Bersih Masyarakat Sehat. Berikutnya, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan berisi tentang format atau bentuk sajian kegiatan. Contoh dengan tema lingkungan bersih masyarakat sehat, maka bentuk kegiatannya bisa seperti lomba lingkungan sehat, lomba membuat taman toga, penyuluhan kesehatan lingkungan, penyemprotan nyamuk demam berdarah, dan lain-lain. Peserta dan penonton kegiatan. Segmen atau target peserta dalam penonton yang akan menjadi sasaran kegiatan acara harus tertera dengan jelas dalam proposal. Orang yang menjadi peserta harus sesuai dengan segmen atau jenis kegiatan yang direncanakan. Jelaskan pula alasan mengapa menjadi target. Pihak sponsor akan tertarik jika jumlah perkiraan target peserta dan penonton dicantumkan dalam proposal. Berikutnya, penyelenggaraan kegiatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan berisi keterangan siapa yang akan menjadi penyelenggara acara tersebut. Hal ini sangat penting karena kredibilitas penyelenggara akan memengaruhi keputusan pihak sponsor. Jika penyelenggara sudah pernah membuat event dan berakhir dengan sukses, maka pihak sponsor tidak segan-segan untuk memberikan bantuan baik berupa produk maupun dana. Biasanya penyelenggara ini adalah suatu bentuk organisasi atau kumpulan yang hendak melaksanakan kegiatan karena alasan tertentu. Pada bagian penyelenggara ini perlu pula ditampilkan nama dan nomor kontak atau sekretariat yang dapat dihubungi. Berikutnya, jadwal dan lokasi kegiatan. Jadwal dan lokasi kegiatan berisi keterangan kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Tempat penyelenggara juga bisa menjadi sebuah pertimbangan ketertarikan perusahaan pada kegiatan yang dilakukan. Selain itu, tentu waktu yang tepat dalam melaksanakan acara tersebut. Hal ini menjadi penting karena sangat menentukan keberhasilan acara. Misalnya, tenggang waktu yang tidak terlalu dekat dengan kegiatan sejenis yang telah atau akan diselenggarakan oleh orang lain. Berikutnya, susunan acara kegiatan. Pada bagian ini, secara sistematis menjelaskan mengenai kronologis rencana penyelenggaraan acara dari awal sampai selesai. Dengan sangat rinci dijelaskan
semua aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis. Bisa ditampilkan dalam bentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai kebutuhan. Nomor, waktu, acara, pelaksanaan, dan lain-lain. Pada sebuah kegiatan yang menggunakan pembicara, sebelum penyusunan acara perlu dilakukan konfirmasi untuk menyesuaikan waktu dan durasi tiap sesi pembicara. Berikutnya ada susunan panitia kegiatan. Dalam susunan panitia kegiatan berisi susunan kepanitiaan yang telah terbentuk. Susunan panitia ini ditampilkan agar pihak yang membaca dapat memiliki data yang jelas dengan siapa pihak yang akan bekerja sama. Berikutnya, rencana anggaran kegiatan. Berisi pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan dana yang masih diperlukan. Disusun secara sederhana tetapi tetap menggunakan prinsip penyusunan keuangan. Rincian pengeluaran antara lain berisi administrasi acara, perlengkapan, promosi, keamanan, dokumentasi, konsumsi, panitia pelaksanaan, tim kreatif, dan lain-lain. Dan terakhir adalah penutup. Dalam penutup berisi kalimat yang menyatakan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia dengan diketahui penanggung jawab kegiatan. Berikut adalah contoh proposal kegiatan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Dadah.